Shalom, selamat pagi, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kesempatan yang indah ini, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Allah kita yang hidup, yang maha agung, yang patut kita puji, kita sembah dan kita muliakan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian mulia bagi Tuhan. Haleluya.
segala puji dan hormat, kemuliaan hanya kami peruntukkan bagi Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian, Engkau layak menerima segala penghormatan, karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sudah Kau nyatakan lewat pemeliharaan-Mu yang sudah kami rasakan sampai hari ini. Bahkan Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat saat ini datang kepada Tuhan lewat ibadah yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kehidupan kami, sehingga kehadiran Tuhan sungguh-sungguh boleh berarti di dalam kehidupan kami. Kehadiran Tuhan boleh kami rasakan semakin memperkokoh iman, harap dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang agung ini, baik leader singer, pemain musik, ketua LCD, demikian pula operator penayangan ini maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, Kau kuduskan kami, agar kami layak untuk mengemban tugas yang agung ini. Terlebih pengurapan dari yang kudus Tuhan nyatakan, sehingga pelayan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatakan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kami tolak dan patahkan kuasanya dari ruangan hati dan pikiran kami. Mari Roh Kudus kuasai hidup kami dengan hadirat-Mu, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Saya percaya seluruh jemaat ada sukacita. Sebab itu di dalam kesempatan yang indah ini, marilah kita terus bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus. Kita puji dengan pujian Kau tetap Allah.
yang patut kita puji, kita agungkan, dan kita muliakan. Sebab itu Tuhan tidak pernah tergoyahkan walaupun dalam keadaan apapun. Dia adalah tetap Tuhan kita, tetap Allah yang hidup, tetap Allah yang kita sembah selama-lamanya. Dia tetap Allah. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita menerima, kita puji dulu Tuhan dengan pujian Yesuslah Jaya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kalau Engkau sudah membuka hati untuk menerima Engkau satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan, dan jalan ini tetap menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, landasan kehidupan kami, dan tidak ada seorang pun yang boleh menggeser iman kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap persembahan pujian kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan segenap hidup kami untuk diisi dengan firman-Mu. Itu sebabnya kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman.
Mari Tuhan Engkau nyatakan kebenaran-kebenaran, nyatakan isi hatimu kepada hamba-Mu, supaya boleh disampaikan pada pagi hari ini kepada kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, tahu apa yang harus kami perbuat di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami boleh selaras dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga pemberitaan firman boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Apalagi di hari-hari yang penuh dengan tantangan yang kita hadapi, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kita tetap diteguhkan iman, harap dan kasih kita kepada Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kami masih tetap bisa melaksanakan ibadah kita. Walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita masih diberkati oleh Tuhan sehingga bisa beribadah di rumah masing-masing. Untuk itu tidak mengurangi rasa syukur kami, tidak mengurangi rasa hikmat kami. Mari kita beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan masih berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini saya berikan tema manfaat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 mulai. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 6 mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Ya, inilah kebenaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan, bahwa kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga bukan sekedar cerita atau dongeng, tetapi ini menjadi satu kenyataan yang tercatat di dalam firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang boleh dikatakan sebagai barang yang sah atau kejadian yang sah, itu harus ada saksinya. Nah, kenaikan Tuhan Yesus bukan sekedar mimpi, tapi disaksikan oleh para murid dan dikuatkan lagi oleh dua malaikat, sehingga kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, di sini sudah bukan menjadikan suatu rahasia lagi bagi kami. Kita semua sudah meyakini dan mempercayai bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Nah, sekarang mari di dalam firman ini kita lihat apa manfaat Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, yang pertama, tadi ayat 6 mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sangat mengharapkan bahwa Yesus itu memulihkan kerajaan bagi Israel. Nah, kenapa demikian? Karena pada waktu itu memang secara politik daerah Israel tidak kondusif, sehingga harapan murid-murid ini Yesuslah
yang akan dapat memulihkan kerajaan bagi umat Israel. Jadi murid-murid ini secara tidak langsung memang belum mengerti benar apa yang direncanakan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga harapannya murid-murid ini Yesus benar-benar menjadi raja di dunia. Walaupun itu bukan tujuannya Tuhan Yesus, tetapi murid-murid ini tidak mengerti dan belum mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya di dalam ayat 8 jelas dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Ya, kenapa murid-murid ini tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dikerjakan dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Karena pada saat itu kuasa Roh Kudus belum dicurahkan secara sempurna. Roh Kudus belum dicurahkan sepenuhnya. Nah, baru setelah Tuhan Yesus naik, dan disitulah maka Roh Kudus dicurahkan sepenuhnya, sehingga murid-murid dan orang-orang percaya dapat mengerti apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh firman Tuhan. Nah, jadi jelas bahwa manfaat kenaikannya Tuhan Yesus itu tidak hanya untuk kebutuhan Tuhan Yesus, tetapi kenaikan Tuhan Yesus itu justru untuk kebutuhan umat manusia yang ada di bumi, yaitu supaya Roh Kudus dapat dicurahkan dan menjadi satu dengan manusia. Ya, puji nama Tuhan. Nah, itu sebabnya ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, sementara Roh Kudus belum turun ke atas murid-muridnya, ke atas orang-orang percaya, maka kuasa itu belum ada, pengertian dan hikmat itu belum ada. Nah, itu sebabnya murid-murid belum mengenal betul apa rencana dan kehendak Tuhan naik ke surga dan meninggalkan murid-murid itu. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan tetap memberikan pengertian yang luar biasa. Nah, jadi Roh Kudus itulah yang akan menjadi alat yang penting bagi manusia untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi mari kita lihat manfaat kenaikannya Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin. Jadi inilah manfaat daripada kenaikan Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka murid-muridnya harus tetap diberikan kuasa, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan mengatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka kuasa Roh Kudus itu tidak bisa menjadi satu dengan setiap orang percaya. Nah, inilah keutamaan manfaat yang terbesar bagi manusia dari kenaikan Tuhan Yesus, sehingga manusia dapat menjadi satu dengan Allah di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, puji Tuhan, inilah hidup di dalam babak yang baru. Ya, memang murid-murid ditinggalkan selama bersama Tuhan Yesus sepertinya kehilangan, sepertinya tidak ada panutan lagi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi Allah sangat mengerti, Allah sangat tahu. Meskipun Tuhan Yesus tidak ada secara fisik, tetapi justru lewat Roh yang bisa menjadi satu di dalam hidup manusia itulah yang akan hidup di dalam setiap orang percaya. Iya, penghibur itu akan datang kepadamu. Tujuannya apa? Tujuannya ialah
untuk menginsafkan dunia dari dosa. Nah, di sini awal dari babak baru, manusia itu akan menjadi manusia-manusia yang baru. Lewat kuasa Roh Kudus, lewat pekerjaan Roh Penghibur inilah manusia dijadikan ciptaan-ciptaan yang baru. Manusia mulai bekerja, mulai hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan kalau dia dapat, dia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Segala sesuatu bisa dikerjakan, diingatkan oleh kuasa Roh Kudus. Ini sebabnya sedang jemaat dikasih Tuhan. Betapa bahagianya kita dengan kenaikannya Tuhan Yesus ke surga, maka Dia menganugerahkan Roh Penghibur, Roh Kudus yang bisa menjadi satu dengan hidup kita dan menuntun hidup kita untuk menjadi orang-orang yang mampu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan manusia? Ya, kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Ya. Disinilah jelas bahwa lewat kuasa Roh Kudus itulah maka kita sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Ya, kita semua sudah mengerti bahwa manusia lama itu harus ditinggalkan. Maka kita harus hidup menjadi manusia-manusia yang baru. Nah, inilah kegunaan dan kepentingan Roh Kudus itu. Sehingga firman Tuhan mengatakan, ialah membuat kami juga sanggup. Jadi yang memampukan manusia untuk bisa hidup menjadi manusia-manusia ciptaan baru itu adalah kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka manusia tidak akan sanggup menjadi manusia-manusia yang baru. Manusia tidak akan sanggup hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman yang menuntut kepada manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, inilah kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Supaya manusia itu menjadi bertumbuh, supaya manusia menjadi berubah, menjadi ciptaan baru, menjadi orang-orang yang sama seperti Tuhan Yesus di dalam karakternya. Nah, untuk itu menjadikan manusia baru harus meninggalkan manusia lama, harus berubah. Nah, perubahan inilah yang mengerjakan adalah Allah sendiri lewat kuasa Roh Kudus yang diturunkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itulah kebahagiaan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak bekerja sendiri, kita tidak hidup sendiri. Ada kuasa Allah di dalam hidup setiap orang percaya. Dan kuasa Allah lewat kuasa Roh Kudusnya itulah yang akan sanggup menjadikan kita sebagai pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Puji nama Tuhan. Inilah keutamaan kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus tidak hanya kita gembal-gembolkan begitu saja, tetapi kuasa Roh Kudus harus bekerja di dalam hidup kita, merubah hidup kita. Tadi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, tandanya orang yang menerima kuasa Roh Kudus akan menjadi saksi. Tentunya menjadi saksi di dalam kebenaran. Nah, begitu juga orang yang menerima kuasa Roh Kudus akan berubah, bisa menjadi saksi, menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian baru. Itulah tandanya orang yang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Memang kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada dunia, tetapi belum tentu semua orang mendapatkan kuasa dari Roh Kudus itu. Jadi jelas tanda bahwa orang itu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus ada satu perubahan, yaitu menjadi saksi di dalam kebenaran.
mampu menjadi orang-orang yang dapat meninggalkan cara hidup yang lama, sehingga menjadi ciptaan baru. Di dalam Korintus ini dikatakan menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Inilah tandanya bahwa orang itu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Ya, begitu juga di dalam Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah tujuan, supaya kuasa Roh Kudus ini sanggup menjadikan manusia-manusia lama itu berubah menjadi manusia-manusia baru. Nah, di dalam ayat 13 Allah yang mengerjakan di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hidup kita. Tetapi satu catatan, jangan sampai kita menjadi orang yang bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Bersungut-sungut dan berbantah-bantah ini adalah orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang tidak mau dipimpin sesuai dengan kebenaran firman. Inilah yang dikatakan orang-orang bersungut-sungut dan berbantah-bantah, sehingga hidupnya itu masih ingin hidup dengan cara-cara yang lama. Ya. Nah, tujuan kuasa Roh Kudus, tujuan Allah mengerjakan di dalam hidup kita, merubah hidup kita, supaya hidup kita dikatakan tadi di dalam ayat 15, supaya kami tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Itulah tujuannya Roh Kudus itu, untuk merubah manusia, supaya manusia benar-benar tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada aib. Nah, kalau ketika hal itu bisa terjadi, maka itulah yang dikatakan menjadi manusia yang baru. Dan manusia yang baru itu adalah dikatakan dalam firman Tuhan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itulah yang dikatakan di dalam Kisah Rasul tadi, bahwa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan menjadi saksi. Inilah tandanya orang-orang yang menjadi saksi, orang-orang yang bercahaya seperti bintang-bintang di langit, yang bisa dilihat oleh semua orang. Nah, inilah tandanya orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi luar biasa. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, tidak sekedar menemani manusia, tidak sekedar ada untuk mengingatkan manusia, tetapi Roh Kudus itu merubah manusia menjadi manusia yang baru secara total. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau manusia itu tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, maka ayat 13 itu akan terjadi, yaitu Allah yang akan mengerjakan di dalam hidup. Kalau kita berserah, mau dipimpin oleh Roh Kudus dengan hati yang taat, dengan hati yang takut akan Tuhan, maka Allah akan mengerjakan sampai kita menjadi orang-orang yang tak bercacat, tak bernoda di tengah angkatan yang bengkok hatinya, sehingga akhirnya kita dapat menjadi saksi, kita dapat menjadi orang-orang yang bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Itulah tujuan kenaikan Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus turun ke atas manusia untuk merubah cara hidup manusia menjadi manusia yang baik. Nah, itu yang pertama. Nah, keutamaan, kepentingan kenaikan Tuhan Yesus yang kedua, kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 2. Demikian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, tujuan kedua kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga jelas di dalam Yohanes 14 ayat 2, yaitu menyediakan tempat bagimu. Ya, jelas di sini. Itulah kebahagiaan kita. Itulah menjadikan satu pengharapan yang kuat di dalam hidup kita. Sehingga kenaikan Tuhan Yesus itu tidak untuk kepentingannya Tuhan Yesus sendiri, tapi untuk kepentingan orang-orang yang setia kepadanya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Ya, setelah Tuhan Yesus bekerja di surga nanti, setelah semua tempat bagi anak-anak manusia sudah selesai disediakan oleh Tuhan, maka Tuhan mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya. Setelah Tuhan Yesus nanti selesai menyediakan tempat bagi semua orang percaya, maka ia akan datang kembali. Itu sebabnya nanti di dalam Kisah Para Rasul ayat 11 yang terakhir, apa yang dikatakan oleh malaikat? Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Nah itulah. Jadi setelah Tuhan Yesus bekerja menyediakan tempat bagi kita, maka ia akan datang kembali menjemput kita. Ya, luar biasa. Yang dikatakan menjemput kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Luar biasa. Jadi yang membawa kita ke surga bukan malaikat, bukan orang-orang lain, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Ya, betapa bahagianya jika nanti kedatangan Tuhan yang kedua benar-benar membawa kita, orang yang sudah diubah menjadi manusia yang baru. Sungguh sangat bersyukur. Nah, sekarang pertanyaannya, di saat ia datang untuk yang kedua kali, apa yang dicari oleh Tuhan? Ya, tadi dikatakan aku akan datang kembali, satu, dan membawa kamu ke tempatku. Ya. Bagaimana? Apa yang diinginkan Tuhan? Apa yang dicari oleh Tuhan pada saat datang yang kedua kali? Lukas 18 ayat 8. Demikian firman Tuhan, Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua nanti tidak serta-merta membawa manusia naik ke surga. Tetapi Tuhan bertanya, adakah iman di bumi? Nah, iman yang seperti apa yang dicari Tuhan? Apakah sekedar orang yang memiliki iman? Apakah sekedar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Tentunya tidak demikian. Ya. Sebab tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu merubah kita menjadi satu perjanjian baru. Nah, iman yang bagaimana yang dicari oleh Tuhan Yesus? Efesus 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diobak-abaikan oleh rupa-rupa dengan pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkannya, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh
di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, iman yang bagaimana yang dicari Tuhan itu? Iman yang bagaimana yang dipertanyakan Tuhan? Efesus 4 ayat 13 mengatakan, yaitu iman yang telah mencapai kesatuan, keseluruhan. Iman yang sanggup untuk mengerti tentang pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu adalah orang-orang yang sanggup hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab tentang Allah itu berbicara apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk umat, apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk merubah hidup kita. Itulah yang dikatakan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga kita benar-benar mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dimau oleh Tuhan. Dan tidak hanya itu, juga dikatakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Iman yang betul-betul dewasa, dan tidak hanya cukup dewasa, tapi sampai penuh. Cukup, boleh dikatakan menjadi dewasa. Sehingga imannya bukan iman yang ikut-ikutan, bukan iman yang sekedar ikut, tetapi iman yang benar-benar akan mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Iman yang benar-benar taat dan mau dipimpin oleh Roh Kudus dan diubah oleh Roh Kudus. Itulah iman yang dewasa sampai pada tingkat yang penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus menjadi sempurna. Iman yang bertumbuh terus sampai dipenuhkan oleh Kristus, sampai sama seperti Kristus. Karakternya sampai sama seperti Kristus. Ya, itu yang kita. Itulah iman-iman yang seperti itulah nanti yang dicari oleh Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar iman, jadi bukan sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi iman yang ada buahnya, iman yang ada hasilnya, yaitu merubah manusia yang lama menjadi manusia yang bercahaya di tengah-tengah bangsa yang berkomunikasi. Ya. Mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, iman yang menjadi dewasa dan terus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, bertumbuh ke arah Kristus. Itu sebabnya tadi di dalam ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh, imannya bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu menjadi orang-orang yang beriman. Hidupnya semuanya itu ditujukan kepada Kristus yang adalah kepala. Jadi apapun yang diperbuatnya itu harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang dikatakan sebagai orang-orang yang tak bercela, orang-orang yang tak bercacat, orang-orang yang tidak bengkok hatinya, sehingga segenap kehidupannya itu ditujukan, diarahkan sepenuhnya kepada Dia. Jadi bukan kepada keinginan dan kesenangan sendiri. Nah, iman-iman yang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Puji Tuhan, cita-cita dan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan masih ada di surga. Saat ini Tuhan ini belum datang yang kedua kalinya. Kita masih mempunyai waktu. Kita masih bisa untuk merubah sikap hidup kita menjadi orang-orang yang mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, dirubah, meninggalkan manusia-manusia lama dan bekerja menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Sehingga iman kita betul-betul bertumbuh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Iya. Selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman
dan kasih dalam Kristus Yesus. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu peganglah segala sesuatu, yaitu ajaran firman yang telah kita terima, menjadi ajaran yang sehat, menjadi ajaran yang sanggup menuntun hidup kita untuk menjadi orang-orang yang dapat memelihara harta yang indah. Nah, apa harta yang indah? Harta yang indah adalah janji-janji keselamatan yang kekal. Harta yang indah itu adalah janji yang nantinya kita akan dibawa oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti akan membawa kita, asal kita tetap memelihara, memegang harta yang indah yang dipercayakannya lewat Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah maka kenaikannya Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa. Tidak hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi justru untuk kepentingan manusia. Dia naik supaya Roh Kudusnya turun, bekerja, membenahi manusia, merubah manusia menjadi manusia yang baru. Sehingga manusia yang baru itu manusia yang mampu hidup menjadi bintang-bintang di tengah dunia. Ya. Sehingga manusia yang baru yang hidup dalam kudus, dia sampai pada tingkat kepenuhan sesuai dengan pertumbuhan Kristus. Nah, itulah kepentingan dari kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah apa yang ada di dalam firman itu kita pegang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh firman Tuhan. Kita pelihara supaya harta yang indah ini tidak sampai hilang dari hidup kita, tidak sampai hilang dan lepas dari harapan kita. Kita menjadi orang-orang yang dijemput, dibawa oleh Tuhan Yesus naik ke surga dan hidup bersama-sama di surga dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang mampu saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan pujian Yesus Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Cornelius. Mari kita pujikan Yesus Tuhan. Itu
hingga di hadirat-Mu. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kalau Engkau sudah menyatakan kebenaran-Mu lewat firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh membawa kami untuk dapat kami memahami dan mengerti manfaat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bukan berarti Engkau meninggalkan kami untuk selama-lamanya, meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Namun ketika Engkau naik ke surga, Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kehidupan kami. Kuasa-Mu yang akan menolong kami, yang memampukan hidup kami, supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu dan kami sanggup melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, supaya tidak hanya kami, keluarga kami, bahkan seluruh umat manusia menjadi milik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kehidupan kami. Ini yang menjadi penghiburan dalam hidup kami, yang membuktikan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kami yang sesungguhnya. Itu sebabnya biarlah kami arahkan pandangan rohani kami bukan kepada dunia ini, bukan kepada kemuliaan dunia ini yang sekali saat akan pudar, bahkan akan menuju kepada kehancurannya. Tapi mata rohani kami boleh memandang tempat yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami, tempat yang abadi, kemuliaan yang abadi. Kami boleh hidup bersama dengan Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau tanamkan kebenaran firman-Mu, Engkau meteraikan dalam kehidupan kami, dan bawa kami terus untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Besok sore ada ibadah doa dalam rangka pencurahan kuasa Roh Kudus yang dimulai jam 17.30. Demikian pula untuk hari Selasa dalam hal yang sama, yaitu doa umum dalam rangka pencurahan Roh Kudus, tetap jamnya jam 17.30 atau setengah 6. Untuk hari Rabu tetap ada ibadah PA yang dimulai jam 6. Semuanya mendapatkan tuntunan lewat YouTube Bukit Sion. Dan pagi hari ini gereja dibuka mulai jam 8.30 sampai jam 10 pagi. Bila mana ada jemaat yang ingin memberikan persembahannya kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang lain. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Seluruh jemaat saya dan untuk berdiri, kita pujikan satu pujian. Amat besar anugerah. Besar
kehidupan kami bersyukur di akhir ibadah kami pagi hari ini, di mana Engkau sudah mencurahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan nilai kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan untuk kesehatan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu. Demikian pula kami berdoa untuk Ibu Darmiasih, Ibu Yaya, untuk Bapak Budi, untuk Bapak Soleman, demikian pula untuk pemberian kesehatan saudara kami Hebri ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu hari ini bahkan untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, untuk itu mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa Tuhan Yesus selalu memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, kiranya Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana untuk perbaikan lahan parkir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah membuka jalan, dan kami percaya Tuhan akan melengkapi semua kebutuhan pembangunan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan rencana pernikahan saudara kami Septi dengan saudara kami Hana yang akan direncanakan pada bulan depan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kedua saudara kami bersama keluarganya, supaya lewat pernikahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Tuh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami serahkan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya sampai pemerintah yang ada di daerah. Tuhan yang menolong mereka, memberkati supaya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sungguh-sungguh boleh diresponi oleh masyarakat, secara khusus di dalam menanggulangi COVID-19 ini, supaya segera berakhir di tengah-tengah bangsa kami. Kami menyerahkan tim medis, demikian pula untuk TNI Polri maupun para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang saat ini terdampak COVID-19 ini. Tuhan campur tangan di dalamnya, yang sakit segera disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan, dan tidak ada penularan lagi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa ini Tuhan, kemuliaan Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami, sehingga sungguh-sungguh nama boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka, supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, dan tidak satu pun di antara jemaat-Mu menjadi korban penularan COVID-19 yang mematikan ini. Oleh karena perlindungan Tuhan, rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung. Peliharakan semua jemaat-Mu dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara jemaat yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, sementara waktu mereka belajar di rumah, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, supaya menjadi anak-anak yang terbaik di dalam akademiknya dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin.